Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera dan sehat selalu buat kita semua. Perkenalkan, saya Bandia Widyosara Ahli Madya di Pusbang SDM Aparatur Perhubungan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan strategi pembelajaran agenda 1 mengelola diri pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Adapun yang melatar belakangi sebagai tantangan organisasi yaitu 1. Inovasi, kemudian tuntutan organisasi, kemudian pengembangan SDM, tuntutan pelaksanaan cara kerja yang lebih efisien, dan membangun kemampuan kolaborasi dan mempengaruhi. Untuk menjawab tantangan organisasi inilah, maka seorang pemimpin strategis atau pejabat tinggi pratama harus mempunyai kompetensi berpikir inovatif, memiliki mindset berkembang, memiliki etika dan integritas, berpikir sistemik, penguasaan teknologi digital, komunikasi efektif, membangun kolaborasi, mengelola perubahan, memecahkan masalah kompleks, dan memimpin transportasi digital. Dasar hukum yang mendasari adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan LAN Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Kemudian Keputusan LAN Nomor 1 Tahun 2023 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan dan Keputusan LAN Nomor 2 Tahun 2023 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Adapun kompetensi yang akan dibangun pada PKN tingkat 2 ini adalah kepemimpinan strategis, yaitu mendukung terwujudnya birokrasi kelas dunia. Pelaksanaan PKN 2 dapat dilakukan dengan blended learning. Ada 7 tahapan di dalam pelaksanaan PKN 2 ini, yaitu pembelajaran klasikal tahap 1, 24 jam pelajaran atau 3 hari pelatihan. Di sini peserta diberikan materi ceramah yang terkait dengan agenda 1, 2, dan 3. Kemudian pada tahap berikutnya pembelajaran mandiri 57 jam pelajaran atau 9 hari pelatihan. Pada tahap mandiri ini peserta belajar sendiri dan membuat esai dari masing-masing agenda yang dipelajarinya. Kemudian e-learning diberikan 177 jam pelajaran, 21 hari pelatihan. Pada tahap e-learning diberikan sinkronus dan asinkronus. Pada asinkronus dapat diberikan penugasan berupa individu dan kelompok. Kemudian pembangunan komitmen bersama 27 jam pelajaran atau 3 hari pelatihan. Kemudian pada pembelajaran klasikal tahap kedua 70 jam pelajaran atau 7 hari pelatihan. Di sini peserta membuat hasil kegiatan visitasi berupa individu dan kelompok, kemudian seminar rancangan aktualisasi dan policy brief. Kemudian tahap berikutnya adalah aktualisasi kepemimpinan strategis 540 jam pelajaran atau 60 hari pelatihan. Tahap terakhir adalah pembelajaran klasikal tahap ketiga 28 jam pelajaran atau 4 hari pelatihan. Di sini peserta memaparkan hasil pelaksanaan dari aktualisasi kepemimpinan strategisnya. Untuk mata pelatihan PKN 2 terdapat kelompok mata pelatihan inti, mata pelatihan dasar, dan mata pelatihan pilihan. Untuk kelompok mata pelatihan inti ada 4 agenda. Agenda 1 mengelola diri, agenda 2 kepemimpinan strategis, agenda 3 manajemen strategis, dan agenda 4 aktualisasi kepemimpinan. Adapun dalam hal ini untuk agenda 1, setelah mempelajari agenda 1, peserta mampu penguasaan diri untuk mengembangkan kepemimpinan strategis yang berintegritas dalam membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang didukung dengan energi kepemimpinan. Mata pelatihan agenda mengelola diri ada 2, yaitu energi kepemimpinan dan integritas kepemimpinan. Deskripsi dari mata pelatihan energi kepemimpinan adalah
Peserta dibekali dengan pemahaman konsepsi diri yang mencerminkan kebugaran fisik dan mental dalam menghadapi perubahan-perubahan di lingkungan strategisnya. Kemudian hasil belajarnya adalah peserta diharapkan mampu memahami konsep diri untuk menghadapi perubahan dan meningkatkan potensi diri kebugaran fisik dan mental dalam menjalankan tugas kepemimpinan strategis di organisasinya. Kemudian materi pokoknya adalah pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dan strategi pengembangan potensi diri, konsepsi diri, dan teknik pengelolaan energi dan penguatan potensi diri. Deskripsi mata pelatihan integritas kepemimpinan. Setelah pembelajaran ini, peserta diharapkan memiliki pemahaman pengetahuan tentang konsep dan pemahaman pemerintahan yang bersih dan akuntabel, tantangan dan integritas, penguatan strategi organisasi dalam penegakan integritas, dan aktualisasi integritas dalam mengelola organisasi. Adapun hasil belajarnya setelah pembelajaran, peserta diharapkan mampu mengetahui konsep diri, pemahaman pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta menyusun strategi organisasi dalam penegakan integritas. Materi pokoknya adalah kerangka kebijakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemetaan tantangan dan risiko penegakan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, penguatan strategi organisasi dalam penegakan integritas. Adapun ini adalah rencana pembelajaran agenda 1 mengelola diri pada hari ke-12. Agenda 1 diberikan sebanyak 4 CP. Ini sinkronus, kegiatannya adalah mengelola hubungan yang baik, bina suasana dengan peserta, menggali pemahaman hasil pembelajaran mandiri dan self-learning, kemudian pemahaman keterkaitan agenda 1 dengan agenda 2, 3, dan 4, kemudian pembulatan dan penguatan agenda 1, dan penjelasan tugas asinkronus. 3 JP untuk asinkronus, kegiatannya adalah peserta dibagi kelompok untuk mendiskusikan terkait dengan materi mengelola diri, yaitu energi kepemimpinan dan integritas kepemimpinan. Kelas dibagi 3 kelompok dan diangkat 1 esai dari esai peserta yang disepakati, dan penugasan diupload di LMS. Kemudian untuk individu adalah peserta mengidentifikasi isu permasalahan yang berkaitan dengan implementasi mengelola diri dalam peningkatan kinerja di unit kerjanya, dan ini merupakan kelanjutan dari esai pada pembelajaran mandiri. Hari ke-13 diberikan 4 JP sinkronus, yaitu kegiatannya peserta mempresentasikan hasil penugasan kelompok. Kemudian untuk individu, peserta yang terpilih untuk mempresentasikan hasil penugasan individunya. Kemudian refleksi peserta dan kesimpulan. Untuk asinkronus ini sebanyak 2 JP, kegiatannya adalah penugasan kelompok, di mana kasus telah terpilih diberikan oleh fasilitator, dan mereka mendiskusikan terkait dengan pengelolaan dirinya. Kemudian penugasan upload di LMS. Hari ke-37 ini merupakan hari pertemuan klasikal, diberikan 2 JP, kegiatannya adalah menggali kembali pemahaman terkait dengan pembelajaran 1, yaitu pengelolaan diri, lalu ada permainan games yang terkait dengan pengelolaan diri, lalu diskusi kelompok, kemudian penguatan dan tindak lanjut dari agenda 1 ini. 3 ciri utama pemimpin strategis: mampu membangun strategi antar unit dengan menerapkan whole of government, mampu menjadi motor perubahan strategis di instansinya, mampu mengelola keragaman di lingkungan untuk mencapai hasil kerja yang berdampak luas. Terakhir, bangga melayani bangsa untuk Indonesia maju, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras, kerja mawas, kerja tuntas. Demikian disampaikan strategi pembelajaran
agenda 1 PKN 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.